Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 7 ingin sedikit menjelaskan tentang SRS dan SKPL. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 7, bisa dilihat. Kita beranggotakan 4 orang, tentu saja. Dokumen SRS. Lanjut. Dokumen SRS atau biasa disebut dengan Software Requirement Specification adalah dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Software Requirement Specification merupakan fungsi dan kinerja yang dialokasikan untuk perangkat lunak sebagai bagian dari sistem rekayasa perangkat lunak secara garis besar. Software Requirement Specification membahas mengenai deskripsi informasi lengkap, penjelasan rinci fungsional, representasi dari perilaku sistem, persyaratan kinerja dan kendala desain, kriteria validasi yang sesuai, dan lainnya yang berkaitan dengan persyaratan atau requirement. Next. Sifat-sifat SRS. Yang pertama yaitu ada fungsionalitas. Untuk apa suatu perangkat tersebut dibuat. Lalu yang kedua ada antarmuka eksternal atau external interface. Dengan apa perangkat lunak berinteraksi dengan user, sistem hardware, perangkat keras di luar sistem, dan perangkat lunak lain. Lalu ada 3 performansi, sejauh apa kecepatan, ketersediaan atau availability, waktu tanggap, response time, waktu recovery dari berbagai fungsi perangkat lunak input, seberapa tingkat probabilitas, portabilitas, lalu tingkat kebenaran, correctness, tingkat pemeliharaan atau maintainability, dan tingkat keamanan yang ingin dicapai. Lalu berikutnya ada yang kelima yaitu batasan perajangan. Bentar. Apakah diperlukan suatu standar atau bahasa yang khusus, kebijakan integritas basis data, batasan sumber daya, lingkungan operasi, dan lain-lain yang membatasi pilihan-pilihan yang bisa digunakan atau keputusan yang bisa diambil ketika perancangan. Next. Bagian SKPL pada akhirnya akan menjadi dasar bagi kontrak antara developer dan customer. Maka suatu dokumen SKPL atau SRS harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan software dengan benar. Kebutuhan software muncul karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan atau karena tidak menjelaskan rancangan atau implementasi dengan rinci. Penjelasan tersebut tidak diperlukan karena menggunakan hal tersebut lebih teknis dan tidak perlu. Maaf, benar. Dan selanjutnya ada ketika yaitu tidak memaksakan penambahan suatu batasan dari perangkat lunak. Sudah. Next. Dan di sini ada correct, benar, yaitu dianggap betul jika dan hanya jika sistem requirement yang dicantumkan adalah memang apa yang harus software butuhkan. Goes atau tidak ambigu. SRS dikatakan tidak ambigu bila requirement yang dicantumkan hanya memiliki satu interpretasi. Dan selanjutnya ada komplit atau lengkap. SRS dikatakan lengkap apabila telah memenuhi beberapa elemen seperti requirement yang signifikan, yaitu fungsi untuk situasi, lalu melengkapi tabel dan referensi untuk setiap gambar, tabel dan diagram pada SRS, dan definisi dari setiap istilah dan pengukuran. Lalu selanjutnya ada konsisten.
SRS dikatakan konsisten bila tidak ada requirement yang bisa menimbulkan konflik. Next. Lalu berikutnya ada stability atau stabilitas. Dapat dinyatakan dalam jumlah perubahan yang diharapkan untuk setiap persyaratan, bisa saja pengalaman atau pengetahuan tentang kejadian yang akan datang yang mempengaruhi organisasi, fungsi, dan orang-orang yang didukung oleh perangkat tersebut. Lalu selanjutnya ada verifiable atau dapat diverifikasi. SRS dikatakan dapat diverifikasi apabila setiap requirement yang ditentukan dapat diverifikasi. Lalu selanjutnya ada modifiable atau bisa dimodifikasi. SRS dikatakan dapat dimodifikasi bila setiap struktur dan style SRS dapat mengatasi adanya perubahan pada requirement. Dengan mudah, struktur dan style dari SRS tersebut. Lalu ada traceable atau bisa dilacak. SRS dikatakan dapat dilacak apabila sumber dari setiap requirement yang dilakukan jelas dan mampu memfasilitasi referensi dari setiap requirement terhadap pengembangan selanjutnya. Next. Di sini kita masuk ke pengembangan bersama. SRS dibutuhkan untuk terlibat dalam pengembangan perangkat lunak karena kebutuhan atau tambahan dapat terjadi karena ketidakakuratan atau kekurangan yang biasa ditemui pada SRS. Next. Evolusi SRS. SRS dibutuhkan untuk terlibat dalam pengembangan perangkat lunak karena perubahan atau tambahan dapat terjadi karena ketidakakuratan atau kekurangan yang biasa ditemui pada SRS. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian lanjut ke bagian prototyping. Prototyping sering digunakan selama pembuatan requirement pada sebuah project. Prototypes berguna dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu customer lebih suka untuk melihat sebuah prototype dan memberikan reaksi daripada harus membaca SRS. Prototype menampilkan aspek perilaku sistem. Dengan prototype, kita tidak hanya dapat memberikan jawaban tapi pertanyaan. Hal ini membantu kita dalam penulisan SRS. SRS yang berbasis prototype sedikitnya mencegah adanya perubahan pada masa pengembangan, yang artinya juga mempersingkat waktu pengembangan. Next. Penanaman desain pada SRS. SRS sebaiknya menspesifikkan fungsi apa yang akan diperlihatkan pada data untuk membuat hasil pada lokasi atau bagian yang mana dan didapatkan pada bagian yang mana. Kemudian penanaman project requirement pada SRS. Requirement-nya yaitu ada dari cost, jadwal pengiriman, laporan prosedur, metode pengembangan software, jaminan kualitas, kriteria validasi dan verifikasi, yang terakhir yaitu prosedur penerimaan atau acceptance. Next. Berikut merupakan outline IEE dari SRS. Next. Kemudian kita masuk ke bagian pertama yaitu subbab 1.1 SRS. Pada subsection ini harus menggambarkan tujuan SRS dan menentukan audiens yang dituju untuk SRS. Kemudian yang kedua, lingkup masalah pada subbab 1.2 SRS. Identifikasi produk software untuk menghasilkan sebuah nama, yaitu contohnya report generator, host DMS, TBMS, dan sebagainya. Menjelaskan apa harapan dengan adanya software ini dan bila mungkin dicantumkan apa yang tidak diharapkan. Menjelaskan aplikasi spesifikasi perangkat lunak termasuk keuntungan yang didapatkan dan tujuan. Next. Definisi, akronim, dan singkatan. Ini terletak pada subbab 1.3. Subsection ini menjelaskan definisi pada setiap istilah, akronim, dan singkatan yang nantinya akan sering digunakan dalam penulisan SRS. Next. Referensi terletak pada subbab 1.4 SRS. Subsection ini
Menyediakan daftar lengkap dari dokumen referensi yang digunakan pada SRS. Mengidentifikasikan setiap dengan dokumen dengan judul, versi edisi, tahun, dan penerbit. Pada bagian ini, penulis juga menuliskan sumber referensi yang didapatkan. Next. Kemudian lanjut penjelasan umum dokumen pada subbab 1.5 SRS. Pada subsection ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana pengorganisasian pada SRS. Next. Kemudian kita masuk pada bab 2, overall description, outline SRS. Mungkin bisa dilanjutkan pada teman saya. Oke, baik. Di sini masuk ke deskripsi keseluruhan. Yang pertama pada subsection ini kita menjelaskan perspektif produk kita dengan produk yang lain yang berhubungan. Kemudian jika produk yang kita rancang nantinya adalah sebuah produk yang independen atau dapat berdiri sendiri, maka kita harus mencantumkan hal tersebut ke dalam SRS. Kemudian, bila produk yang kita rancang adalah sebuah komponen dari sistem yang lebih besar, maka pada subsection ini penulis harus menjelaskan hubungan requirement produk kita dengan sistem yang dan harus mengidentifikasikan antarmuka produk kita dengan sistem yang menaungi. Kemudian pada subbab 2.1 terdapat perspektif produk. Subsection ini juga harus menjelaskan bagaimana software beroperasi di dalam berbagai macam batasan, seperti yang pertama antarmuka sistem, daftar dari antarmuka sistem dan identifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak. Kemudian yang kedua antarmuka user, menjelaskan karakteristik dari setiap antarmuka antara produk perangkat lunak dan penggunanya. Bagian ini juga menjelaskan semua aspek antarmuka orang yang menggunakan sistem tersebut. Kemudian lanjut ke perspektif produk. Selanjutnya yang ketiga ada antarmuka perangkat keras, menjelaskan karakteristik antarmuka antara produk perangkat lunak dan komponen perangkat keras dan sistem. Kemudian yang keempat ada antarmuka perangkat lunak, menjelaskan penggunaan perangkat lunak lain yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada antarmuka komunikasi, menjelaskan berbagai antarmuka komunikasi seperti protokol jaringan dan sebagainya. Belum. Operasi, menjelaskan berbagai mode operasi pada organisasi user, periode operasi, operasi backup atau recovery. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan adaptasi di site, menjelaskan requirement data atau urutan inisialisasi yang spesifik pada site, misi site, dan mode operasi. Kemudian masuk ke subbab 2.2, ada fungsi produk. Pada subsection ini, SRS harus menyediakan ringkasan dari fungsi utama yang akan diperlihatkan software. Fungsi harus diorganisasikan sehingga daftar fungsi tersebut bisa dimengerti oleh customer atau siapapun yang membaca dokumen ini untuk pertama kali. Penjelasan dapat berupa bentuk teks atau gambar untuk menjelaskan perbedaan fungsi atau hubungannya. Kemudian pada subbab 2.3 terdapat karakteristik user. Subsection ini menjelaskan karakteristik umum mengenai user seperti level pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Kemudian pada subbab 2.4 terdapat batasan. Subsection ini menjelaskan deskripsi umum mengenai apa yang akan membatasi pengembangan produk. Hal ini mencakup yang pertama aturan, kemudian keterbatasan perangkat keras, kemudian antarmuka terhadap aplikasi lain, keamanan dan keselamatan, dan lain sebagainya. Lingkup operasi pada subbab 2.5. Pada subsection ini dijelaskan spesifikasi faktor yang mempengaruhi requirement yang telah dijelaskan pada SRS. Misalkan seperti operating system yang digunakan pada klien atau server, kemudian bahasa pemrograman yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian apa itu SKPL? SKPL adalah kepanjangan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification. Adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak.
Suatu SRS harus mencantumkan tentang deskripsi dengan lingkungannya, mencakup antar muka untuk perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan pemakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat SKPL. Next. Manfaat dari SKPL itu sendiri yaitu yang pertama sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Lalu yang kedua mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Yang ketiga sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. Dan yang keempat sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Next. Lalu masuk ke 5 yaitu memfasilitasi transfer. Semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain, customer pun merasa mudah jika ingin mentransfer software ke bagian-bagian lain dalam organisasinya. Bahkan jika terjadi pergantian personil developer, proyek dapat mudah ditransfer ke personil baru dengan memahami SRS ini. Mendasari perbaikan produk software di kemudian hari, jadi kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu serta atas kesepakatan antara customer dan developer. Next. Lalu kita masuk ke karakteristik baik SKPL. Karakteristik baik dalam pembuatan SKPL. Yang pertama yaitu sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Kedua, tidak ambigu. Ketiga, mencakup seluruh kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat, sistematis. Yang kelima, dapat diverifikasi. Yang keenam, dapat dimodifikasi. Yang ketujuh, dapat ditelusuri kembali atau traceability. Dan yang kedelapan, dapat dipahami dengan baik oleh pengembang. Next. Lalu kita masuk ke hal yang harus dihindari dari pembuatan SKPL. Next. Hal yang harus dihindari dalam pembuatan SKPL. Hal-hal yang perlu dihindari saat pembentukan SKPL adalah yang pertama yaitu over specification atau penjelasan berlebih dan berulang-ulang sehingga menjadi tidak jelas. Yang kedua ada tindakan inkonsistensi. Yang keempat ambiguity dalam kata atau kalimat. Yang keempat menuliskan contoh mimpi-mimpi yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Next. Lalu kita masuk ke keberhasilan SKPL. Keberhasilan pengembang perangkat lunak bisa dilihat dari 10 aspek atau titik padang. Yaitu yang pertama ketelitian dari pembuatnya, yang kedua kualitas dari spesifikasi perangkat lunak yang dihasilkan, baik jika ada sedikit kesalahan. Yang ketiga ada integritas, yang keempat ketelitian, yang kelima proses pembuatan yang mantap, yang keenam mudah dikembangkan, yang ketujuh jumlah versi yang tidak banyak, yang kedelapan, ketelitian dari model pengembangan yang digunakan untuk meramal atribut perangkat lunak. Yang kesembilan, efektivitas rencana tes dan integrasi. Dan yang kesepuluh, tingkat persiapan untuk sistem perawatan. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.